pertama harus ketahui dulu apa sih itu biodiversitas. Biodiversitas adalah kekayaan hidup yang ada di bumi meliputi jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, gen-gen yang dikandungnya, dan ekosistem tempat mereka hidup. Lalu, apa sih itu tumbuhan? Nah, apa sih itu tumbuhan? Tumbuhan adalah keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita liar ataupun dibudidayakan. Atau organisme autotrof yang menjadi ujung rantai makanan. Nah, apa aja sih pembagian dari tumbuhan itu? Tumbuhan terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama ada Bryophyta, yang kedua ada Pteridophyta, dan yang terakhir ada Spermatophyta. Nah, untuk sekarang, yuk kita fokus ke Pteridophyta. Pteridophyta atau paku-pakuan adalah tumbuhan penyusun vegetasi yang mempunyai kormus yang dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, akar, batang, dan daun. Lalu, bagaimana sih deskripsi dari tanaman paku? Yang pertama, perawakan tanaman paku. Itu ada herba, ada perdu, ada semak, dan beberapa ada yang pohon. Untuk yang selanjutnya, biasanya spora yang masih muda berwarna hijau tersebar atau berkelompok di permukaan bawah atau sepanjang tepi daun. Berikut gambarnya. Ketiga, daunnya berwarna hijau mengkilat atau kusam, tunggal atau majemuk. Berikut gambarnya. Keempat, batangnya jarang nampak jelas, umumnya tumbuh di tanah, merambat, epifit di pohon, atau terapung bebas di air. Berikut gambarnya. Kelas Pteridophyta, ada paku purba atau Psiloptinae, ada paku kawat atau Lycopodinae. Yang ketiga ada paku ekor kuda atau Equisetinae. Dan yang terakhir ada paku sejati atau Filicinae. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian dari tumbuhan paku. Yang pertama adalah tumbuhan paku purba atau Psiloptinae. Ciri dari tumbuhan ini adalah susunan dan bentuknya yang cukup sederhana, dan dia ini sudah jarang untuk kita temukan atau sudah terkategorikan langka. Dan untuk spesies yang mudah kita temukan adalah spesies Psilotum, dan ciri khusus dari tumbuhan ini adalah daunnya yang kecil dan sudah langka. Lalu untuk kita temukan juga sudah susah. Berikut spesies yang bisa kita temukan atau spesies yang bisa kita dapat. Dan yang kedua adalah paku kawat atau Lycopodinae, di mana untuk nama sesuai dengan namanya, tumbuhan paku kawat ini batangnya yang berbentuk seperti kawat dan daunnya yang kecil itu membentuk pola yang spiral. Dan untuk tumbuhan paku kawat ini dia itu tergolong tumbuhan paku heterospora atau tumbuhan paku yang mampu menghasilkan 2 macam spora, yakni makrospora dan mikrospora. Untuk spesies yang bisa kita temukan akan diterterakan berikut. Baiklah, 2 kelas paku-pakuan terakhir yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada paku ekor kuda atau Equistinae, di mana memiliki ciri khusus yaitu daunnya tunggal dengan ukuran yang kecil serta tersusun secara spiral, dan batangnya itu berwarna hijau serta berruas-ruas, dan letak dari sporangiumnya itu yaitu berada di strobilus. Berikut beberapa contoh yang akan dilampirkan. Baiklah, yang terakhir itu ada paku sejati atau Filicinae, di mana memiliki ciri khusus yaitu memiliki daun yang berukuran besar, sporangiumnya itu terdapat di sporofil, serta memiliki daun muda yang menggulung. Dan paku jenis ini sering disebut dengan pakis, dan juga sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan yaitu sayur. Berikut beberapa contoh yang akan dilampirkan. Sekarang kami akan mengeksplor Universitas Sumatera Utara yang ada di Medan untuk mengetahui biodiversitas tanaman paku-pakuan yang ada di wilayah ini.
Yang pertama kami jumpai adalah paku sangkar burung atau Asplenium nidus. Nah, di mana dia ini termasuk ke dalam kelas paku sejati atau Pteriopdinae. Nah, beginilah penampakan dari Asplenium nidus atau paku sangkar burung dan di sini terdapat sporanya. Selanjutnya yang kami temukan adalah paku pasilan kelapa atau Drainaria redigula yang termasuk ke dalam paku sejati atau Pteriopdinae. Yang ketiga ada paku sisik naga atau Dramoglossum piloceloides yang termasuk ke dalam paku sejati atau Pteriopdinae. Berikut ini ada beberapa tanaman paku yang ada di sekitar Universitas Sumatera Utara. Baiklah, saya telah melakukan eksplorasi tumbuhan paku-pakuan, yaitu untuk bertujuan untuk melihat biodiversitas dari tumbuhan paku-pakuan tersebut pada suatu daerah. Nah, daerah tersebut ialah daerah Sumatera Utara, tepatnya di Tobasa, Dusun Sihobuk, Desa Bonando 3. Di sini saya telah menemukan adanya 20 spesies paku-pakuan yang didominasi oleh paku sejati atau Filicinae. Berikut tanaman pakuan tersebut akan dilampirkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga semuanya dapat bermanfaat. Terima kasih.